Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas HACCP mengenai penerapan HACCP di UMKM MND Lombok PCO. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu kelompok kami. Saya sendiri Astini. Saya Anissa Suryani. Saya Ria Irmayani. Nah, begitulah perkenalan singkat kami dan langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Baik, di sini saya akan bahas materi yang pertama itu deskripsi produknya. Nama produknya itu minyak kelapa murni atau PCO, yang dagang itu berupa PCO, dan bahan bakunya itu berupa daging kelapa dengan bahan tambahan itu berupa air. Nah, di sini untuk proses pengolahannya sendiri itu melalui 7 tahapan proses, yaitu pengupasan, pencucian, pembarukan, penyaringan, pemeraman, pemurnian, dan pengemasan. Di sini menggunakan pentolan. Nah, cara pengemasan itu menggunakan botol plastik transparan berjenis plastik PET dengan kapasitas 100 ml dan 250 ml. Nah, untuk sasaran konsumennya sendiri itu seluruh lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya itu diagram alur prosesnya. Di sini yang pertama itu buah kelapa yang utuh, dilakukan proses pengupasan dan penyemprotan sehingga nantinya diperoleh daging kelapa segar, dan sedangkan untuk sabun dan tempurung kelapanya tidak digunakan. Selanjutnya kemudian dilanjutkan ke proses pencucian. Nah, di sini ada tambahan itu bahan tambahan itu berupa air. Kemudian setelah itu dilakukan proses pemanasan sehingga nantinya dihasilkan kelapa parut. Kemudian selanjutnya dilakukan proses penyaringan. Nah, di sini ada tambahan juga berupa bahan tambahan air di sini sehingga nantinya akan menghasilkan santan kelapa dan ampas kelapa. Dan di mana ampas kelapanya nanti akan dibuang, sedangkan yang digunakan itu hanya santan kelapanya saja. Kemudian santan kelapa ini diproses ke tahap selanjutnya itu pemeraman pertama. Nah, untuk pemeraman pertama ini dilakukan sekitar selama 12 jam sampai nanti menghasilkan krim santan dan air. Di mana untuk airnya tidak digunakan, sedangkan yang digunakan itu krim santannya saja. Kemudian krim santan ini diolah ke tahap selanjutnya itu pemeraman yang kedua yang dilakukan sekitar selama 1-2 hari. Nah, kemudian sampai dihasilkan nantinya yaitu berupa minyak kelapa. Setelah dihasilkan minyak kelapa, kemudian proses selanjutnya itu berupa pemurnian, di mana selanjutnya nantinya akan dihasilkan minyak kelapa yang murni. Nah, selanjutnya tahap terakhir itu proses pengemasan atau pembotolan. Sebelumnya pengemas tersebut atau botol tersebut harus disterilisasikan terlebih dahulu. Nah, sampai nantinya dihasilkan minyak kelapa murni dalam botol. Oke, kita masuk ke prinsip pertama HACCP itu identifikasi bahaya. Di sini pertama itu mengidentifikasi bahaya bahan baku dan bahaya kematiannya. Di sini untuk bahan bakunya itu dapat berupa daging kelapa dengan jenis bahaya kemungkinan yang dapat terjadi yaitu bahaya biologi atau mikrobiologis dan bahaya fisik. Untuk jenis bahayanya yaitu ada Salmonella, E. coli, Streptococcus dan Staphylococcus. Ini jenis bahaya yang biologi. Yang fisik itu dapat berupa tanah, kerikil, debu, pecahan logam maupun pecahan kaca. Oke, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa pemisahan buah kelapa yang rusak atau busuk dan melakukan sortasi kotoran, baik kotoran misalnya kerikil, tanah, dan batu. Kemudian selanjutnya dapat melakukan pencucian dengan air hingga kotoran-kotoran yang menempel tersebut dapat hilang secara maksimal. Oke, bahan selanjutnya itu air, di mana jenis bahayanya itu dapat berupa biologi atau mikrobiologis, kimia, dan fisik. Untuk jenis bahaya biologi itu ada E. coli, Staphylococcus. Yang kimia itu dapat berupa cemaran kimia, misalnya kesadaran airnya dan sebagainya. Dan untuk fisik itu dapat berupa debu, cemaran fisik, dan lain sebagainya. Nah, untuk tindakan pencegahan sendiri yang dapat dilakukan itu penggunaan air sesuai dengan kesadaran air yang bersih dan penggunaan sanitizer yaitu klorin sesuai dengan standar. Nah, untuk bahan selanjutnya ini yang terakhir itu ada bahan berupa botol plastik dengan kemungkinan jenis bahaya yang dapat terjadi itu biologi dan fisik. Dengan jenis bahaya biologi ada cemaran mikroba, sedangkan yang fisik itu ada debu. Kemudian tindakan pencegahan dapat dilakukan itu yang pertama ada penyimpanan botol secara aseptik dan kemudian dapat melakukan pencucian dan sterilisasi botol. Nah, tahap selanjutnya itu menentukan jenis bahaya mikrobiologinya berdasarkan karakteristik bahaya. Di sini untuk produknya sendiri itu PCO masuk ada kategori karakteristik 2 bahaya, itu bahaya D dan bahaya E. Dengan bahan bakunya daging kelapa ada 3 kategori bahaya, yaitu bahaya D, D, dan E. Yang bahan tambahannya itu ada air, itu ada 2 kategori bahaya, itu bahaya D dan E. Dengan untuk botol plastik ada 3 kategori bahaya, itu bahaya D, dan bahaya E. Nah, tahap selanjutnya kita mengidentifikasi bahaya pada setiap proses produksinya dan untuk tindakan pencegahannya, di mana pada proses penerimaan bahan baku itu bahan baku dari masuk dengan jenis bahaya itu berupa biologi dan fisik, di mana bahaya biologi itu bakteri patogen dan fisik itu kontaminasi dari benda-benda asing. Dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan melakukan pengecekan setiap sebelum penerimaan bahan baku. Oke, tahap selanjutnya itu pengupasan dan penyebutan. Inputnya dapat berasal dari penggunaan alat yang digunakan, bahayanya itu dapat berupa biologi, kontaminasi silang, dan tindakan pencegahannya dapat dilakukan pembersihan. Nah, tahap selanjutnya itu pencucian buah kelapa. Ini inputnya dapat berasal dari air yang digunakan, di mana bahayanya ada biologi, kontaminasi silang, bakteri. Kemudian tindakan pencegahan dapat dilakukan itu penghentian air pencuci daging kelapa serta telur. Nah, tahap selanjutnya itu pemarutan. Di sini inputnya dapat berasal dari kondisi alat pemarut yang kotor, adanya penumpukan daging buah kelapa yang terlalu banyak. Sedangkan untuk jenis bahayanya ada bahaya biologi dan bahaya fisik. Bahaya biologi itu bakteri patogen dari alat, sedangkan yang fisik itu dapat berasal dari kontaminasi sisa-sisa pengolahan pemarutan sebelumnya. Oke, tindakan pencegahannya dapat berupa perawatan dan sanitasi alat, ada pengupasan buah kelapa yang disediakan dengan kapasitas mesin pemarut. Kemudian tahap selanjutnya itu penyaringan. Di sini inputnya dapat berupa dari kondisi alat saringan digunakan itu kotor, rusak, dan ukurannya 1:2 yang tidak sesuai. Kemudian juga dapat berasal dari input air yang digunakan itu tidak steril. Dengan bahayanya itu dapat kemungkinan terjadi itu biologi dan fisik. Tindakan pencegahan dapat dilakukan pengecekan secara visual atau secara langsung sama proses terjadi, proses penyaringan, ada perawatan dan sanitasi alat penyaring, dan penggunaan air yang steril. Nah, tahap selanjutnya itu pemeraman. Di sini inputnya berasal dari wadah
ada dari keinsatangan dihasilkan, dan suhu dan nama proses pemeraman, serta tempat atau ruang pengolahan proses pemeraman. Nah, untuk jenis bahayanya sendiri itu ada bahaya biologi dan bahaya fisik. Tindakan pencegahannya dapat dilakukan perawatan dan desinfeksi alat untuk bekerja, ada penggunaan suruhan penama proses pemeraman yang sesuai. Nah, tahap proses selanjutnya itu pemurnian, intinya berasal dari kondisi alat yang kotor, ada kontaminasi dari bahan sisa pemurnian sebelumnya, dan jenis bahaya yang kemungkinan terjadi itu biologi dan fisik. Tindakan pencegahan itu perawatan dan desinfeksi alat. Nah, tahap selanjutnya itu sterilisasi botol, ini intinya berasal dari suhu yang tidak maksimal, bahayanya itu ada bahaya biologi, dan tindakan pencegahan itu pengaturan suhu sterilisasi. Nah, untuk tahap proses terakhir itu pengemasan atau pembotolan, ini intinya dapat berasal dari penggunaan botol yang kurang steril atau kurang bersih. Di sini juga waktu tunggu yang terlalu lama pada saat proses setelah sterilisasi botol atau akan pada saat akan pengemasan. Tindakan jenis bahayanya itu ada bahaya biologi dan fisik. Nah, tindakan pencegahan dapat dilakukan itu menggunakan suhu yang tepat untuk sterilisasi botolnya dan pengemasan produk yang dilakukan sesegera mungkin. Nah, selanjutnya yaitu penentuan signifikansi bahayanya. Di sini kita menentukan signifikansi bahaya pada setiap prosesnya. Untuk proses yang pertama itu penerimaan buah kelapa, jenis bahayanya dan tindakan pencegahan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan frekuensi dan keparahannya, di mana yang frekuensi ini merupakan tingkat seberapa besar kemungkinan bahaya ini dapat terjadi, sedangkan keparahan ini merupakan seberapa besar kemungkinan keparahan bahaya ini dapat terjadi. Oke. Di mana frekuensi untuk proses yang penerimaan buah kelapa sendiri itu low, tindakan keparahannya medium sehingga ini tidak signifikan atau tidak diperlukan untuk pertimbangan CCP. Selanjutnya, oke, sedangkan tahap proses selanjutnya itu penghilangan serabi dan tulang kelapa, ini juga tidak signifikan. Dan tahap proses pencucian buah kelapa, ini jenis bahayanya biologi dan tindakan pencegahannya itu penggantian air secara teratur, di mana frekuensinya ini itu high dan kemungkinan untuk terjadinya bahaya biologi ini besar, dan sehingga keparahannya juga kemungkinan juga high atau tinggi. Sehingga ini signifikan, sehingga proses ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk CCP. Kemudian untuk tahap prosesnya itu pemurukan, yang ini tidak signifikan. Kemudian yang penyaringan ini signifikan karena ini dapat dipertimbangkan sebagai titik kritisnya atau CCP. Kemudian tahap proses pemeraman juga termasuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penentuan CCP karena frekuensinya di sini high dan keparahannya juga high. Pemurnian itu tidak signifikan dan sterilisasi botol ini signifikan, dan sedangkan pembotolan itu tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini untuk penentuan signifikansi bahayanya terdapat 4 proses yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan CCP-nya, yaitu ada sterilisasi botol, pemeraman, penyaringan, dan pencucian buah kelapa. Ada prinsip yang kedua, penentuan CCP. Di sini ada 2 yang kita tentukan, itu bahan baku dan tahap proses. Pada bahan baku di sini ada daging buah kelapa. Bahayanya itu ada 2, bahaya biologi dan bahaya fisik. Untuk bahaya biologi itu berasal dari bakteri-bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Streptococcus serta Staphylococcus. Dan untuk bahaya fisik itu berasal dari tanah, kerikil, debu, dan pecahan logam lainnya. Kemudian untuk penentuan CCP-nya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Itu iya. Kemudian yang kedua itu, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Itu iya juga. Kemudian yang ketiga itu, apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Itu tidak, sehingga bahan baku ini bukan termasuk CCP. Kemudian yang untuk penentuan CCP yang kedua itu pada tahap proses. Di sini ada 4 proses yang termasuk dalam penentuan CCP. Yang pertama pencucian, penyaringan, pemeraman, dan sterilisasi botol. Untuk pencucian itu ada bahaya biologi, di mana bahaya biologi ini berasal dari kontaminasi silang bakteri patogen. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu, yang pertama, ada apakah terdapat bahaya pada tahapan proses ini? Itu iya, ada bahaya, seperti yang kita sebutkan tadi, ada bahaya biologi. Kemudian apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Iya, itu juga ada, sehingga dilakukan proses pencucian dengan air yang bersih. Kemudian apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Itu iya, sehingga proses ini juga tahapan proses ini termasuk dalam CCP. Begitu juga dengan proses penyaringan, pemeraman, dan sterilisasi botol. Itu ketiga pertanyaannya itu iya, sehingga keempat proses ini termasuk dalam tipe CCP pertama, penjaringan itu CCP kedua, dan pemeraman itu CCP ketiga, dan sterilisasi botol itu CCP yang keempat. Kemudian yang selanjutnya itu prinsip yang ketiga, penentuan batas limit atau batas kritis. Untuk penentuan batas kritis pada langkah prosesnya itu yang pertama pencucian. Pada CCP yang pertama, batas kritisnya itu penggunaan air yang tidak bersih dan tidak adanya proses pencucian secara berulang, sehingga ini termasuk dalam CCP. Kemudian yang kedua itu ada penyaringan. Di sini batas kritisnya penggunaan saringan yang dalam kondisi rusak dan penyimpanan saringan yang tidak pada tempatnya, sehingga nanti akan memunculkan bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Kemudian yang ketiga itu ada pemeraman. Ini batas kritisnya lama pemeraman yang tidak tepat, suhu yang terlalu tinggi, dan wadah pemeraman yang tidak steril. Ini juga sangat berpengaruh terhadap minyak yang dihasilkan nantinya. Kemudian untuk sterilisasi botol itu batas kritisnya penggunaan suhu yang kurang atau tidak maksimal selama proses sterilisasi. Itu juga akan menyebabkan kontaminasi yang terjadi pada minyak saat sudah memasuki proses pengemasan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang keempat itu pemantauan batas kritis. Untuk tahap proses yang pertama itu pencucian, itu yang dilakukan oleh pekerja. Pencucian ini dilakukan dengan air. Kemudian prosesnya itu tentang bagaimana pemeriksaan kebersihan air dan bahan baku. Terus yang digunakan itu adalah tempatnya itu sumber air. Kemudian
jadwalnya itu setiap awal pengolahan. Kemudian untuk tahap proses itu pada tahap penyaringan itu yang dilakukan oleh pekerja juga, itu alat yang digunakan itu saringan, kemudian melakukan pengecekan secara visual terkait kondisi alat yang digunakan dan bahan yang disaring. Itu tempatnya itu di ruang pengolahan dan waktunya itu setiap proses penyaringan. Kemudian untuk pemeraman itu dilakukan oleh pekerja juga, dan yang digunakan itu adalah wadah untuk pemeraman, kemudian dengan cara penggunaan suhu dan lama waktu yang sesuai, serta sterilisasi tempat pemeraman yang baik dan benar. Kemudian tempatnya itu di ruang pengolahan dan waktunya itu setiap proses pemeraman. Kemudian yang keempat itu ada sterilisasi botol. Ini dilakukan juga oleh pekerja, itu bahannya itu ada botol, kemudian prosesnya itu pengontrolan suhu dan suhu sterilisasi. Tempatnya itu di ruang sterilisasi dan dilakukan setiap awal pengemasan minyak kelapa murni. Saya akan melanjutkan pada prinsip 5, yaitu tindakan koreksi, di mana tindakan koreksi ini akan mencegah atau memperbaiki bahaya-bahaya dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga bahaya-bahaya tersebut itu hilang dan produk akan menjadi aman. Di sini ada 4 tahapan yang menjadi CCP. Yang pertama itu ada pencucian, penyaringan, pemeraman, dan juga sterilisasi botol. Di mana pada pencucian itu, tindakan koreksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menggunakan air mengalir yang bersih, dan juga dilakukan pencucian itu secara bertahap atau secara berulang, sehingga memaksimalkan kebersihan dari produk dari bahan baku. Selanjutnya ada tahap penyaringan, di mana tahap penyaringan ini tindakan koreksi yang harus dilakukan adalah menggunakan alat saring yang baik, tidak rusak, dan penempatan alat saring yang sesuai pada tempatnya, sehingga tidak kotor ataupun terkena kontaminasi lainnya. Selanjutnya ada tahap pemeraman, di mana tahap pemeraman ini tindakan koreksi yang harus dilakukan itu adalah menggunakan ruangan pengolahan yang steril dan juga lama pemeraman yang harus sesuai, dan diperhatikan pula suhu dari ruang pengolahan itu. Selanjutnya yang terakhir ada tahap sterilisasi botol, di mana tahap sterilisasi botol ini tindakan koreksi yang harus dilakukan adalah melanjutkan kembali proses sterilisasi apabila dirasa sterilisasi sebelumnya itu masih kurang maksimal, serta apabila sudah selesai sterilisasi itu botolnya itu langsung diangkat dan ditiriskan dengan posisi yang terbalik. Next, di sini ada HACCP Plan Matrix, di mana tabel HACCP Plan Matrix ini memuat rangkuman dari seluruh proses-proses atau seluruh prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada tahapan-tahapan yang dimuat dalam tabel HACCP Plan Matrix. Yang pertama ada bahaya yang mungkin ada, kemudian ada CCP-nya, selanjutnya ada batas kritis, frekuensi, pemantauan, orang yang memantau, tindakan koreksi, metode verifikasi, dan juga frekuensi verifikasi. Pada 4 tahapan CCP yang ada, yang pertama pencucian, penyaringan, pemeraman, dan juga sterilisasi botol. Pada tahap pencucian, di sini pada tahap pencucian ada kemungkinan bahaya mikrobiologis dan juga ada kemungkinan bahaya mikrobiologis saja, di mana CCP-nya adalah karakteristik pencucian seperti cara pencuciannya, air yang digunakan, pengulangan pembersihan, dan juga lama pembersihannya. Batas kritis yang tidak boleh dilewatkan adalah penggunaan air, proses pencucian berulang, dan menggunakan air yang mengalir, di mana frekuensi penetapan CCP dan batas kritis ini dilakukan setiap saat apabila ketersediaan bahan baku ada, dan itu berarti pada awal proses pengolahan. Nah, yang dipantau oleh pekerja selaku pemantau yaitu kebersihan bahan baku, dalam hal ini daging rokok. Setelah mengetahui letak CCP dan bahaya dalam proses pencucian, itu dilakukan tindakan koreksi berupa pencucian kembali daging buah kelapa yang kotor dan membuang bagian buah kelapa yang rusak ataupun busuk. Untuk memverifikasi bahaya-bahaya itu hilang sepenuhnya, itu dilakukan dengan cara visual, dengan metode visual berupa penglihatan langsung terhadap bahaya-bahaya atau cemaran-cemaran fisik yang ada, di mana verifikasi ini dilakukan setiap saat apabila proses pencucian itu berlangsung. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu penyaringan, di mana penyaringan ini ada kemungkinan bahaya mikrobiologis dan juga bahaya fisik yang ada. Di mana CCP dalam tahapan penyaringan ini adalah ukuran lubang alat saring, kesadahan air sebagai bahan tambahan, dan juga tempat penyimpanan alat penyaringannya. Batas kritis yang tidak boleh dilampaui untuk mencegah bahaya kembali muncul dalam proses penyaringan adalah saringan itu harus dalam kondisi yang tepat. Seperti ukuran mes penyaringan itu harus sesuai dan tidak rusak, serta penempatan saringan itu harus bersih dengan penempatan saringan itu harus bersih. Di mana frekuensi penetapan CCP dan batas kritis di mana frekuensi dan penetapan batas kritis ini berlangsung setiap saat apabila proses penyaringan dan setelah proses penyaringan. Di sini pekerja itu sebagai pemantau itu akan memantau kebersihan alat saring dan juga kesadahan air yang akan ditambahkan. Nah, untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya dalam proses penyaringan itu dilakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini berupa penggunaan alat saring yang baik, tidak rusak, dan penempatan alat pada posisi atau pada tempat yang steril. Di mana metode verifikasi atau metode verifikasi ini dilakukan dengan cara visual, di mana melihat langsung apakah hasil dari saringan itu telah bersih dan terhindar dari cemaran-cemaran yang ada. Yang frekuensi verifikasi itu dilakukan setiap saat apabila proses penyaringan itu berlangsung. Selanjutnya di sini proses produksi yang menjadi CCP ketiga adalah pemeraman.
pada proses pemeraman atau membiarkan santan mengendap menjadi krim santan, kemudian santan itu akan diendapkan lagi atau dibiarkan lagi menjadi minyak dalam 1 atau 2 hari. Itu ada bahaya mikrobiologis dan juga bahaya fisik yang menghasilkan CCP berupa karakteristik pemeraman, yaitu lama pemeraman, suhu, dan tempat pemeramannya dengan frekuensi setiap proses pemeraman. Pekerja sebagai pemantau akan memantau penggunaan suhu yang tepat, lama pemeraman yang sesuai, serta kebersihan alat dan juga ruang pemeraman. Di mana di sini ada batas kritis yang tidak boleh dilewati agar bahaya itu tidak terjadi. Di mana batas kritisnya itu adalah lama pemeraman, suhu pemeraman yang tidak boleh terlalu tinggi, dan juga wadah pemeraman yang harus steril. Di mana penetapan CCP dan batas CCP ini dilakukan setiap kali proses pemeraman itu berlangsung. Untuk menghindari bahaya-bahaya itu dilakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi itu berupa penggunaan ruang pengolahan yang steril, waktu yang sesuai itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, serta suhu yang tidak terlalu tinggi sehingga minyak yang dihasilkan itu tidak teroksidasi. Di mana frekuensi verifikasi keberhasilan tindakan koreksi terjadi setiap saat proses pemeraman terjadi dengan menggunakan metode visual. Nah, di sini penglihatan secara langsung berdasarkan keberhasilan PCO atau minyak kelapa murni yang dihasilkan itu benar-benar murni minyak kelapa tanpa adanya campuran lainnya. Nah, tindakan koreksi ini kemudian diverifikasi, ya itu sudah dan frekuensi verifikasinya itu terjadi pada setiap saat proses pemeraman. Selanjutnya ada tahap produksi yang terakhir yang merupakan CCP dari proses pembuatan PCO, yaitu sterilisasi botol. Di sterilisasi botol ini ada satu bahaya yang kemungkinan terjadi, yaitu bahaya mikrobiologis. Nah, bahaya mikrobiologis ini menghasilkan CCP berupa cara sterilisasi suhu yang digunakan, lama sterilisasi, dan tingkat keberhasilan sterilisasi. Batas-batas kritis yang ada di dalam proses sterilisasi botol yang tidak boleh dilewatkan adalah pensterilan botol dengan suhu sterilisasi, yaitu sekitar 100 sampai 110 derajat Celcius, dan mungkin jenis botol yang digunakan. Nah, di sini jenis botol yang digunakan adalah jenis botol PET, di mana frekuensi penentuan batas kritis dan juga CCP ini dilakukan sebelum proses pengemasan berlangsung. Dengan pekerja sebagai pemantau itu akan memantau pengontrolan suhu yang tepat agar kontaminasi mikroba itu bisa terhindari. Selanjutnya itu tindakan koreksi untuk mencegah bahaya-bahaya yang muncul itu berupa cara penirisan botol itu dengan segera dan juga dengan cara terbalik agar bahaya-bahayanya itu bisa cepat atau bisa langsung terhindar gitu. Nah, ini verifikasi tindakan koreksi itu dilakukan menggunakan termometer untuk melihat apakah suhu yang digunakan dalam proses sterilisasi ini tepat. Dan verifikasi itu dilakukan pada saat setiap kali proses sterilisasi berlangsung. Oke, seperti yang sudah kami paparkan tadi, di sini saya menampilkan CCP pada setiap diagram alert prosesnya. Di mana di sini terdapat beberapa proses yang termasuk ke dalam CCP, di mana yang pertama itu ada pencucian, di sini ada penyaringan, kemudian di sini juga ada pemeraman, baik pemeraman pertama maupun pemeraman kedua, kedua-duanya termasuk CCP. Kemudian di sini juga yang terakhir itu yang termasuk ada sterilisasi botol. Baiklah, itulah presentasi dari kami, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas pemateri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.